Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugistitus Nawadaya. Saya akan menjelaskan mengenai makalah pemrograman web 1 untuk UAS Bahasa Indonesia. Daftar isinya: pengenalan HTML, tag elemen dan atribut HTML. Untuk pendahuluan latar belakang. Pada awalnya HTML hanyalah halaman-halaman berformat yang bisa dilihat oleh sedikit program browser. Sasaran awal HTML adalah menyajikan informasi teks yang memungkinkan pengguna terhubung atau beralih ke halaman-halaman web lainnya, atau yang biasa disebut hyperlink di antara isi dari website. Sekarang ini HTML tidak hanya mampu memformat teks, namun juga menyajikan grafik dan mengatur form-form data. Kehebatan HTML adalah semua komputer dengan web browser dapat membaca dan menafsirkan kode HTML terhadap halaman-halaman web yang mereka akses. Sebelum internet populer, orang mengirim data atau sebuah file teks ke seorang teman melalui sebuah jaringan. Anda bisa mengirim file teks atau grafik, atau Anda dapat mendownload sebuah file musik dari sebuah sistem bulletin board elektronik atau BBS. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Tag-tag tadi memberitahu browser bagaimana menampilkan halaman web dengan lengkap kepada pengguna. Rumusan masalahnya: apa yang dimaksud dengan HTML, apa fungsi dari HTML, apa manfaat dan kegunaan dari HTML, apa saja bahasa pemrograman dari HTML. Tujuan makalah ini dibuat untuk mengetahui pengertian dari HTML, untuk mengetahui fungsi dari HTML, untuk mengetahui manfaat atau kegunaan HTML, untuk mengetahui apa saja bahasa pemrograman dari HTML. Bab 2, pengenalan HTML. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. HTML sendiri bukan tergolong pada suatu bahasa pemrograman karena sifatnya yang hanya memberikan tanda pada suatu naskah teks dan bukan sebagai program. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke dalam browser atau Internet Explorer atau Netscape Navigator. Pengertian HTML bila dijabarkan berdasarkan kata-kata penyusunannya, HTML dapat diartikan lebih dalam lagi menjadi: pertama, hypertext, yaitu kata atau frase yang dapat menunjukkan hubungan suatu naskah dokumen dengan naskah-naskah lainnya. Jika kita klik pada kata atau frase untuk mengikuti link ini, maka web browser akan memindahkan tampilan pada bagian lain dari naskah atau dokumen yang kita tuju. Kedua, markup. Pada pengertiannya di sini markup menunjukkan bahwa pada file HTML berisi suatu instruksi tertentu yang dapat memberikan suatu format pada dokumen yang akan ditampilkan pada www. Yang ketiga, language. Meski HTML sendiri bukan merupakan bahasa pemrograman, HTML merupakan kumpulan dari beberapa instruksi yang dapat digunakan untuk mengubah
ubah format suatu naskah atau dokumen. Pada awalnya HTML dikembangkan sebagai subset SGML atau Standard Generalist Markup Language karena HTML didedikasikan untuk ditransmisikan melalui media internet. Maka HTML relatif lebih sederhana daripada SGML yang lebih ditekankan pada format dokumen yang berorientasi pada aplikasi. Fungsi dari HTML adalah pertama, membuat halaman web. Yang kedua, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Yang ketiga, membuat link menuju halaman web lain dengan kode tertentu. Keempat, membentuk tata letak dokumen. Kelima, menentukan hubungan ke dokumen lain. 6. Menentukan ukuran dan alur tulisan. 7. Mengintegrasikan gambar dengan tulisan. 8. Membuat pranala. 9. Mengintegrasikan berkas suara dan rekaman gambar hidup. 10. Membuat form interaksi dan lain sebagainya. Gunaan dari HTML yang pertama, membuat link. Ada 3 macam link yang dapat kita gunakan. Yang pertama, link menuju bagian lain dari page. Kedua, link menuju page lain dalam suatu website. Ketiga, link menuju resource atau website yang berbeda. Kedua, memodifikasi format teks. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menentukan format dokumen ini adalah kita dapat menampilkan suatu kelompok kata dalam beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk judul, heading, dan sebagainya. Kita dapat menampilkan teks dalam bentuk cetakan tebal. 3. Kita dapat menampilkan sekelompok kata dalam bentuk miring. 4. Kita dapat menampilkan naskah dalam bentuk huruf yang miring yang mirip dengan hasil ketikan mesin ketik. Yang ketiga, menampilkan daftar sesuatu dalam bentuk poin-poin atau item. Dengan HTML kita dapat menampilkan daftar atau deretan informasi dalam bentuk poin-poin sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami, membentuk link. Konsep hypertext pada HTML memungkinkan kita untuk membuat link pada suatu kelompok kata atau frase untuk menuju ke bagian manapun dalam World Wide Web. Yang keempat, menyisipkan citra. Dengan menyisipkan citra, maka tampilan page kita akan lebih menarik. Yang kelima, menampilkan informasi dalam bentuk tabel. Menampilkan informasi dalam bentuk tabel ini akan mempermudah pembaca untuk memahami informasi yang kita tawarkan. Selanjutnya, elemen dasar HTML. Elemen dasar pada HTML meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, block level element. Yang kedua, paragraf dan list item. Yang tiga, horizontal row. Block level element yang sering digunakan adalah tag heading mulai dari A1 sampai dengan A6. Dan semakin kecil angkanya maka akan semakin besar. Ukuran teks yang akan ditampilkan, sintaks kode heading itu sendiri normalnya adalah sebagai berikut. Seperti ini. Paragraf dan list item. Elemen ini digunakan untuk membuat suatu paragraf dalam menulis teks menggunakan tag paragraf, yaitu P. Sedangkan list item digunakan untuk mengelompokkan data baik secara berurutan atau ordered list ataupun secara tidak berurutan, unordered list, menggunakan tag yaitu UL atau OL. Ordered list mengelompokkan data dengan metode
numbering, sedangkan unordered list mengelompokkan data dengan metode bloating. Sintaks kode pada paragraf dan tag list item adalah sebagai berikut. Horizontal rule. Elemen ini digunakan untuk membuat garis secara horizontal dengan menggunakan tag HR. Seperti berikut. Selanjutnya, bahasa pemrograman pada HTML. Bahasa HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah website atau blog. Bahasa HTML yang merupakan kepanjangan Hypertext Markup merupakan bahasa yang paling dasar dalam pemrograman sebuah website atau blog dan juga bahasa yang paling mudah dipelajari atau diaplikasikan dalam pembuatan website atau blog. Tidak hanya pembuatan website atau blog saja, bahasa HTML juga terkadang dapat digunakan untuk pembuatan bagian perangkat lunak atau software tertentu. Yang pertama, HTML ekstensi file HTML, .html.html4. Bahasa HTML adalah bahasa yang sederhana dan hanya memiliki sedikit kesulitan. Bahasa yang merupakan dasar dari framework internet ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989. Hampir setiap situs web menggunakan bahasa ini, entah sekedar menampilkan teks, animasi, tampilan grafis, ataupun suara. Bahasa HTML sebenarnya berasal dari bahasa lama yang disebut dengan HTML. Namun perkembangan HTML sudah mulai sejak kurang dari 10 tahun bahasa tersebut diperkenalkan. Berikut ini struktur dasar bahasa HTML. Berikut ini contoh halaman web sederhana. Yang kedua, dynamic HTML. Ekstensi filenya DHTML. DHTML adalah bahasa yang bisa diakses dan dimodifikasi oleh bahasa script seperti VBS Script, JavaScript. DHTML sering dimanfaatkan untuk menampilkan animasi-animasi seperti efek teks, perubahan warna, dan lain sebagainya. Bahkan untuk game, bahasa ini sering juga disebut sebagai versi objek dari HTML. Yang ketiga, Extensible Markup Language. Ekstensi filenya XML. XML adalah bahasa yang sifatnya lebih terbatas daripada elemen-elemen HTML. Dengan XML, orang bisa menentukan elemen-elemennya sendiri, lalu kemudian mengembangkannya. Semua berpusat pada dokumen tipe definition atau biasa disingkat DTD. DTD lah yang telah menentukan tag awal dan tag akhir dari suatu file XML sehingga data yang ditampilkan dapat dipahami. Yang keempat, HXTML. Bahasa ini masih dalam perkembangan. XHTML merupakan gabungan dari bahasa HTML dan XML. Seperti halnya XML, bahasa ini juga masih tergolong baru, namun diramalkan akan sangat berperan dalam mewarnai dunia web di masa depan. Info selengkapnya mengenai bahasa ini bisa kamu temukan di www.w3r.org. 5 personal homepage atau PHP. Ekstensi filenya .php, PHP 3 atau tanpa ekstensi. PHP ditulis oleh Rasmus Lerdorf, yang pada awalnya ia gunakan untuk mencatat jumlah pengunjung situs yang membuka halaman resumnya. Ia kemudian menulis ulang kode-kodenya dengan bahasa C yang kemudian menjadikan bahasa itu menjadi lebih kaya kemampuan. Barulah setelah itu banyak bermunculan tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan PHP seperti Jeff Suraski dan Andy Goodmans yang menulis kembali parsing engine untuk menciptakan PHP versi 3. PHP kemudian menjadi modul Apache yang paling sering digunakan. Berikut ini contoh skrip PHP yang akan menampilkan teks "Halo dunia". Yang keenam, CGI atau Common Gateway Interface. Ekstensi filenya .cgi
.pl. CGI merupakan standar internet tertua dan paling berkembang sebagai suatu alat lewatnya informasi dari web server ke suatu program dan mengembalikan hasilnya ke browser. Suatu program CGI dapat ditulis dengan bahasa-bahasa berikut: Perl, Java, C++, script Unix, Visual Basic, MacOS atau AppleScript. 7. Perl atau Practical Extraction and Report Language. Ekstensi filenya .pl atau bisa apa saja. Perl merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditemukan oleh Larry Wall. Perl memiliki kemampuan untuk dapat diterapkan pada hampir semua jenis operating system dan yang terpenting, Perl bisa didapatkan secara gratis. Pada web eksekusi, Perl biasa dijalankan dengan CGI, Command Gateway Interface, sebagai mekanisme untuk menampilkan output teks browser. Lebih jauhnya tentang Perl dan keamanannya dapat Anda temukan di www.w3.org. CodeFusion, ekstensi filenya .cfm. CodeFusion adalah sistem pengembangan aplikasi yang dikembangkan oleh Altair. Komponen utama CodeFusion adalah CodeFusion Application Server, CodeFusion Markup Language, CodeFusion Studio. File CFM disimpan dalam bentuk plain text, sama halnya seperti Perl dan PHP, sehingga siapapun dapat melihat isinya. ASP, ekstensi filenya .asp. ASP diciptakan khusus bagi server IIS milik Microsoft. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman web yang dinamis. ASP dapat digunakan untuk mengeksekusi beragam request terhadap suatu database atau perintah-perintah pada sistem lokal. Berikut contoh sederhana yang akan menampilkan tanggal dan jam pada sebuah halaman web untuk server side. Sedangkan fungsi yang sama pada client side. 10. JHTML. Ekstensi filenya .jhtml. Bahasa standar JavaSoft keluaran Sun yang diciptakan untuk mengikutsertakan Java dalam sebuah file. HTML ini memiliki tag tersendiri yang diproses sebelum mengirim output pada browser. Berikut contoh sangat-sangat sederhana dari kode JHTML yang akan melakukan tampilan "Halo dunia, saya datang dari Cyber". Bab 3. Tag, elemen, dan atribut HTML. Kemudian tab. Sebagai markup bahasa HTML membutuhkan cara untuk memberitahu browser web untuk apa fungsi sebuah teks. Apakah teks itu ditulis sebagai sebuah paragraf, daftar, atau sebagai tautan. Dalam HTML, tanda ini dikenal dengan istilah tag. Semua tag di dalam HTML ditulis secara berpasangan, yakni tag pembuka dan tag penutup, di mana objek yang dikenai perintah tag berikut berada di antara tag pembuka dan penutup tag. Objek di sini bisa berupa teks, gambar, maupun video. Penulisan tag berada di antara dua kurung siku seperti berikut. Berikut ada format dasar penulisan tag HTML. Yang ini. Sebagai contoh, perhatikan kode HTML berikut. Yang ini. P dalam tag pembuka. Dalam contoh ini, P adalah tag untuk paragraf. P adalah tag penutup paragraf. Perbedaannya dengan tag pembuka terletak dari tanda garis miring. Jika lupa memberikan tag penutup, umumnya browser akan
memaafkan kesalahan ini dan tetap menampilkan hasilnya seolah-olah kami menuliskan teks penutup. Sebagai contoh lain, jika ingin membuat suatu teks dalam sebuah paragraf yang ditulis tebal atau miring di dalam HTML dapat ditulis sebagai berikut. Cara menggunakan tag pada HTML. Ini contohnya. Pengertian elemen. Elemen adalah isi dari tag yang berada di antara tag pembuka dan tag penutup, termasuk tag itu sendiri dan atribut yang dimilikinya jika ada. Sebagai contoh, praktikan kode HTML berikut. Nih, pada contoh di atas merupakan elemen P. Elemen tidak hanya berisi teks, namun juga bisa tag lain. Contohnya ini. Dari contoh di atas, P ini adalah sebuah paragraf. Merupakan elemen P. Dalam pembahasan atau tutorial tentang HTML, tidak jarang istilah tag dan elemen saling dipertukarkan. 3. Pengertian atribut. Atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka. Atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Beberapa tag tidak mempunyai atribut. Berikut beberapa aturan tentang atribut. Pertama, hampir semua tag pada HTML bisa mempunyai atribut. Kedua, atribut memberikan informasi tambahan sebagai petunjuk bagi web browser untuk menampilkan tag tersebut. 3. Atribut selalu berada dalam tag pembuka pada setiap tag pada HTML. 4. Atribut selalu ditulis dalam bentuk pasangan. Nama atribut atau nilai atribut dengan format nama atribut sama dengan nilai atribut, seperti ini. Atribut dapat ditambahkan pada elemen manapun. Ada juga elemen yang diwajibkan menggunakan atribut seperti elemen A, img, video, dan lain. Contohnya ini. Tag A adalah tag untuk membuat link. Tag ini diwajibkan menambahkan atribut ref untuk menyatakan halaman tujuan dari link. Jumlah atribut pada elemen bisa lebih dari satu. Contohnya ini. Atribut src adalah atribut khusus untuk tag img yang fungsinya untuk menentukan gambar yang akan ditampilkan. Lalu atribut width dan height adalah atribut yang mengatur ukurannya. Kesimpulannya, HTML adalah sebuah program yang diperuntukkan untuk membuat desain web dan diuploadnya ke server, sehingga bisa dilihat secara publik dalam pembentukan website menggunakan HTML. Tentunya tidak lepas dari yang namanya tag dan atribut untuk unsur pembuatannya. Dalam pembuatan website dikenal dua komponen penting, yaitu www dan HTML, di mana www merupakan suatu protokol standar dari internet, sedangkan HTML merupakan script atau program standar yang dijalankan oleh www atau internet. Proyek HTML ini dibuat dengan menggunakan media web editor Notepad. Dalam HTML terdapat dua bagian dokumen, yaitu bagian kepala head dan bagian tubuh body. Pembuatan proyek web atau HTML sekolah dengan menggunakan Notepad ini dimulai dengan pembuatan bahasa HTML dalam Notepad, yang kemudian untuk setiap baris dalam proyek ini selalu dibuat dengan bahasa HTML tersendiri sesuai dengan apa yang akan kita buat. Kritik dan sarannya, demikianlah makalah yang dibuat. Makalah yang sederhana yang dibuat oleh penulis sebagai tugas akhir. Pedoman bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun bahasa. Makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan itu penulis meminta kritik dan saran dari kita semua yang telah membaca dan semoga dapat dipahami oleh pembaca.
agar makalah ini menjadi makalah yang sempurna. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Nama saya Sugesti Trisna Wadaya, pamit undur diri. Bye bye.